Karawang, tanah yang dipenuhi sawah dan sejarah. Tapi sejarah bukan hanya tentang pahlawan dan perjuangan. Ada cerita-cerita yang tidak pernah masuk buku, tidak pernah diajarkan di sekolah. Cerita yang hidup di bisik-bisik warga tua, di malam yang sunyi, di balik suara jangkrik dan angin yang menusuk. Salah satunya adalah tentang Nyai Goyang, penari yang tak pernah berhenti menari, bahkan setelah tubuhnya membusuk di tanah. Tahun 1970, seorang ronggeng bernama Sari Laraswati menjadi primadona di kampung Cikuntul. Tubuhnya lentur, langkah kakinya seperti melayang, dan gerak pinggulnya menggoda siapa saja yang melihat. Tapi bukan hanya pesona yang ia bawa, ada semacam sihir di setiap goyangannya. Mata para lelaki seperti dipaku, nafas mereka tersengal, seolah waktu berhenti. Sampai suatu malam dalam gelap panggung bambu, saat penonton mulai mabuk dan gamelan menjadi samar, Juragan Dharma Wangsa menyeret Sari ke belakang panggung. Ia mengaku ingin membeli Sari dengan sawah seluas mata memandang. Tapi ketika Sari menolak, tubuhnya dilempar, diinjak, dicekik, tulang rusuknya patah, terdengar seperti ranting kering. Dan saat Sari mencoba melawan, darah menyembur dari mulutnya. Ia tewas dengan senyum melekat di wajahnya. Namun anehnya, tubuhnya ditemukan masih bergerak. Tangan kanannya perlahan naik, membentuk mudra tarian. Kaki kirinya sedikit menekuk, tidak kaku seperti mayat, tapi seperti sedang melanjutkan pentas terakhirnya. Ke 2024, Reno, mahasiswa antropologi budaya dari Jakarta, sedang meneliti seni tradisi Jawa Barat. Ia tertarik pada ronggeng, Karawang, dan mendengar tentang mitos penari arwah dari warga setempat. Semua bilang, jangan ganggu makam lama di utara desa, jangan ganggu pohon beringin, jangan pernah datang saat malam Jumat Kliwon. Tapi rasa ingin tahunya mengalahkan segalanya. Ia menyewa rumah kosong tua milik almarhum Makna, penjaga makam desa. Rumah itu berdekatan dengan makam tempat Sari Laras dimakamkan. Malam pertamanya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lantai kayu rumah itu berderit seperti ada yang berjalan. Dan tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara gamelan dari arah luar. Halus, mengalun, mengundang. Reno membuka jendela. Di bawah sinar bulan, ia melihatnya. Seorang perempuan berkebaya merah, rambut terurai panjang hingga ke lutut, menari pelan di antara kabut. Gerakannya tak seperti manusia. Tubuhnya seolah terpotong-potong, bergerak terputus, berderak tapi tetap menari. Matanya, 2 lubang hitam besar, tak berkelopak di pipinya. Darah mengering, membentuk pola air mata. Setelah kejadian itu, Reno mulai bermimpi buruk. Di dalam tidurnya, ia berada di tengah panggung tua dengan suara gamelan yang makin keras. Sosok berkebaya itu mendekat, dan setiap kali Reno mencoba lari, tubuhnya justru bergoyang sendiri. Ketika bangun, lututnya memar seperti habis menari semalaman. Pergelangan tangannya memerah seperti terikat. Lebih parah,
Ia mulai melihat bayangan penari itu siang hari di kaca mobil, di pantulan sendok, di layar laptopnya. Seringkali ia mendengar bisikan, "Goyangkan aku, tarian belum selesai, tubuhmu kini milikku." Teman Reno, Dina, datang mengunjungi untuk membantu dokumentasi. Malam itu mereka menonton rekaman drone yang mengarah ke makam Sari Laras. Di tengah-tengah video terlihat sesuatu. Seseorang muncul dalam rekaman yang tak terlihat oleh mata mereka sebelumnya. Sosok perempuan menari di langit. Malam itu, Dina histeris. Ia berteriak-teriak di tengah malam. Tubuhnya kejang-kejang. Saat Reno mencoba menenangkannya, Dina berdiri dan menari. Tapi bukan tarian biasa. Tulang-tulangnya berderak, kepalanya miring ke kiri. Lehernya menegang hingga uratnya putus. Dina tewas dalam posisi berdiri, tersenyum seperti sedang tampil di atas panggung. Putus asa, Reno mencari Bua Gini, dukun sepuh desa yang masih hidup. Ia memberitahu hal mengerikan bahwa Sari Laras tidak pernah mati sepenuhnya. Ia dikubur hidup-hidup dengan tubuh masih bergerak oleh Dharma dan anak buahnya. Sebelum napasnya habis, Sari mengucap sumpah, siapapun yang melihat tarian ini akan menjadi bagian dari pentasku yang abadi. Gamelan akan terus berbunyi, darahmu akan menjadi minyak lampuku. Reno diminta melakukan ritual pemanggilan arwah untuk mengakhiri semuanya. Ia harus menari hingga arwah muncul sepenuhnya dan mengurungnya kembali dengan membaca mantra kuno. Di tengah malam Jumat Kliwon, Reno berdiri di bawah pohon beringin. Kabut tebal turun. Gamelan mulai berbunyi. Tidak dari mana-mana, tapi dari dalam telinga. Tiba-tiba jari-jarinya bergerak sendiri, bahunya melentur. Ia tak bisa melawan. Sari muncul dari kabut, tapi sekarang lebih menyeramkan. Tubuhnya setengah membusuk, matanya hitam dan berair, mulutnya robek hingga telinga, tapi tetap menari dengan anggun. Darah mengalir di lantai setiap kali kakinya menyentuh tanah. Tiba-tiba Reno muntah darah. Jantungnya berdenyut cepat, tapi ia terus membaca mantra yang diberikan Bua Gini. Sari merangkak ke arahnya, menari di udara, menekuk tubuhnya ke arah yang tak masuk akal. Ia menjerit, tapi suaranya seperti gamelan rusak tangisan dan suara gong bersamaan. Kau pikir kau bisa hentikan pertunjukan ini? Aku sudah di dalam dagingmu. Aku adalah tarian itu sendiri. Reno tak pernah ditemukan, tapi di salah satu video yang diunggahnya ke akun pribadi, muncul potongan terakhir. Wajahnya tersenyum aneh, tubuhnya bergoyang pelan, dan di belakangnya bayangan Sari Laras ikut bergoyang. Video itu dihapus oleh pihak keluarga, tapi beberapa penonton mengatakan masih bisa melihatnya kalau ditonton tepat tengah malam dengan volume kecil dan dalam gelap. Dan jika kau dengar gamelan itu, jika tubuhmu mulai bergerak sendiri, jangan lawan, karena menari adalah satu-satunya jalan untuk tetap hidup atau mati dengan senyuman.